Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini, yakni yang Allah katakan di firman-Nya, ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Tidak lupa pula kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yakni nikmat rasa aman, yang mana kita dapat beribadah di negeri kita dengan tenang, dan nikmat rasa sehat, nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul lagi di siang hari ini. Insyaallah taala parenting kita hari ini dengan tema berlayar tanpa arah, berlabuh tanpa dermaga, yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Salim Waldi. Insyaallah pemaparan materi hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit, dan insyaallah ta'ala akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar kurang lebih 20 menit. Baik, insyaallah sebagai pembuka acara kita di pagi hari ini, atau di siang hari ini, sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Syekh Hani Arifai pada surah At-Tahrim ayat 1 sampai 11. Diharapkan untuk Bapak Ibu mendengarkan seksama. Betul. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Alhamdulillah, demikian telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh Hani Irfai, yang semoga dapat menambah keimanan kita dan memberikan semangat kepada kita di siang hari ini untuk mendengarkan atau mendapatkan ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acaranya kepada Al-Ustaz Abu Salim Waldi. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, rahmat dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa di tengah-tengah sebagian manusia berusaha menjaga kesehatannya. Dan sebagian manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sakit yang dirasakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring di dalam keadaan sakit. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, beserta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah-sunnah yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tema kita di siang hari ini yakni berlayar tanpa arah, berlabuh tanpa dermaga. Ya. Ini sebuah tema yang sejatinya kita tujukan untuk muhasabah diri, untuk memuhasabah diri. Ya, di mana sebagian daripada suami ataupun sebagian daripada istri atau sebagian daripada muslim dan sebagian daripada muslimah yang tatkala menikah atau yang akan menikah maupun yang pernikahannya telah berakhir, mereka tidak pernah mempersiapkan planning atau visi ataupun juga rencana dari pernikahan yang akan dia lalui. Generasi seperti apa yang hendak dia miliki dari pernikahan tersebut, apa langkah-langkahnya ketika dia menikah untuk mendapatkan generasi yang dia harapkan atau dia idam-idamkan. Pendamping seperti apa yang bisa membantunya untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Ini sebagiannya kadang menikah, menjalani pernikahan mengalir saja. Siapapun yang kemudian datang untuk menemani hidupnya, maka kemudian dia terima, dan kemudian dia berkeluarga, berumah tangga. Setelah berumah tangga dia tidak pernah berpikir untuk merancang atau merumuskan daripada visi ataupun rencana planning atau cita-cita keluarganya. Ini tidak lain dan tidak bukan sebabnya karena sebagian orang atau sebagian daripada laki-laki muslim maupun perempuan muslimah yang menikah, mereka lupa untuk membekali dirinya dengan ilmu. Oleh karenanya hidayah kepada ilmu, hidayah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini suatu hal yang mahal, suatu hal yang menentukan langkah kita di dalam kehidupan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa memohon hidayah? Bahkan 17 kali dalam sehari semalam Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami, tunjukkanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, kepada surganya, mengenal kebenaran dan juga mengamalkannya. Dan itu tidak mungkin didapatkan dengan ilmu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah ucapannya, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu agama maksudnya, maka tidak ada kebaikan untuknya. Karena kita melihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikabarkan
beliau mempunyai seorang tetangga yang bernama Aus bin Khawli, di mana Umar bin Khattab menghadiri majelis Rasulullah SAW bergiliran dengan tetangganya tersebut, Aus bin Khawli tersebut. Apabila Umar hadir di majelisnya Rasulullah SAW, maka dia akan menyampaikan penjelasannya pada hari itu kepada tetangganya, Aus bin Khawli. Dan apabila tetangganya Aus bin Khawli yang datang, maka dia yang akan menceritakan atau mengabarkan, menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk mengupgrade diri, kembali belajar, kembali menambah pengetahuan, wawasan, agar jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaannya menjadi terang dan semakin jelas kita berada di atas jalan menuju keridhaan Allah, ataukah keluarga kita atau rumah tangga kita tidak pernah berjalan di atas jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ada yang tatkala menikah atau sebelum menikah dia telah menyusun sederet rencana, menyusun sejumlah planning, target-target, sejumlah pencapaian-pencapaian. Ketika menikah di tahun pertama apa yang mereka targetkan? Ketika menikah dia target ingin punya anak berapa? Ketika menikah dia ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Dia punya target, pasang target. Sebagian mereka ada yang kalau sudah beberapa belas tahun menikah, apa yang ditargetkan? Penuh dengan target. Akan tapi ketika target-target ataupun rencana ataupun planning yang dia usahakan tersebut tidak tercapai, maka sebagiannya ada yang stres, ada yang putus asa, ada yang galau, gelisah. Nah, di sini kita akan belajar, kita akan mencoba mengupas betapa planning, visi ataupun target di dalam pernikahan itu adalah suatu hal yang perlu. Akan tetapi kita tetap perlu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala rencana. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat slide-nya untuk yang hadir di media Zoom. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an tentang beberapa figur yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah Subhanahu wa taala pilih beberapa orang figur yang akan menjadi pelajaran bagi umat dari zaman ke zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-33. Satu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan bahas beberapa faedah atau beberapa pelajaran yang terdapat di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa figur yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita teladani, untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pelajaran dan kita terapkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innallaha astafa Adam."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam alaihissalam sebagai figur yang pertama, figur yang teladan. Adam adalah Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia. Bahkan seluruh manusia kembali kepada keturunan Adam alaihissalam. Maka tidak benarlah teori-teori yang menyatakan yang adalah hewan binatang. Ini tidak. Turun manusia adalah Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala keutamaan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di dalam surga. Kemudian menurunkannya dari surga karena hikmah yang hanya diketahui olehnya. Ini manusia yang pertama. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nenek moyang manusia, dan Nabi Adam adalah figur yang utama untuk kita teladani. Tapi bukan pada Adam yang akan kita bahas pada siang hari ini, akan tapi pada tokoh yang selanjutnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha astafa Adam wa Nuh. Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Allah telah memilih Adam dan Nuh. Nuh ini kita ketahui bahwasanya dia merupakan nenek moyang manusia yang kedua. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikabarkan oleh para ulama, tatkala banjir besar di zaman Nabi Nuh, maka seluruh manusia mati. Seluruh manusia mati kecuali pengikut daripada Nuh alaihissalam, sekitar 80 orang. Maka keturunan Nabi Nuh yang tersisa ada 3 orang, yakni Syam, Ham dan Yafith. Nah, dari 3 keturunan inilah kemudian muncul daripada generasi-generasi setelahnya. Maka kita adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan juga keturunan Adam alaihissalam. Dan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa keutamaan pada dirinya. yakni Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi rasul yang pertama yang membawa risalah tauhid untuk penduduk bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala membela dakwah Nuh alaihissalam setelah dakwah yang cukup panjang di kalangan kaumnya. Nuh menyuruh mereka untuk menyembah Allah siang dan malam. Akan tapi kaumnya enggan untuk menerima dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan dikabulkannya doanya untuk menenggelamkan seluruh kaumnya kecuali orang-orang yang mengikuti agama yang diutus oleh Allah kepada Nuh alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus pembicaraan kita siang hari ini adalah 2 figur teladan di akhir ayat ini, yakni innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kita akan bahas tentang keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai sosok keluarga yang luar biasa. Keluarga Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala muliakan, istimewakan berapa maan dan Al-Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah teladan dari seorang ayah yang mengorbankan anaknya dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai teladan yang diikuti oleh generasi setelahnya. Bahkan keturunan-keturunan daripada Ibrahim banyak yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi nabi. Dan salah satunya adalah Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibrahim alaihissalam adalah simbol daripada seorang muwahhid, ahli tauhid dari zaman ke zaman. Kemudian juga yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah keluarga Imran. Imran yang bernama lengkap Imran bin Yashim, ibnu Misha, ibnu Hizqiyah, ibnu Ibrahim, yang mana nasabnya sampai kepada Sulaiman ibnu Daud. Keturunan daripada Sulaiman ibnu Daud. Dan dia merupakan ayah dari seorang wanita yang mulia, yakni Maryam alaihissalam, dan juga merupakan kakek daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan Imran memiliki beberapa orang anggota keluarga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antaranya Musa, Harun, Isa dan Maryam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat dari beberapa tokoh tersebut, terutama daripada keluarga Imran dan keluarga Ibrahim, maka kita akan dapatkan kriteria keluarga terbaik. Kriteria keluarga terbaik. Keluarga terbaik adalah keluarga yang paling tidak memiliki 4 komposisi atau 4 poin. Yang pertama adalah keluarga yang di dalamnya terdiri dari pasangan yang baik, kemudian juga buah hati yang baik, keturunan yang baik, ini soleh dan solehah, dan juga terdapat kesamaan cita-cita di dalam keluarga tersebut, di dalam anggota keluarga tersebut. Terkait dengan mencari pasangan terbaik, maka Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan agar seseorang memperhatikan wanita yang akan dinikahinya. Nabi SAW mengabarkan mar'atu arba'ah. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa hasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. yakni yang mendorong seseorang untuk menikahi wanita itu umumnya adalah karena hartanya, karena keturunannya, mungkin dia keturunan bangsawan, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan juga karena agamanya. Nabi mengingatkan fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang salehah, yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Oleh karenanya, tatkala seseorang memiliki cita-cita besar di dalam pernikahannya, maka hendaknya dia senantiasa perhatikan nasihat Nabi SAW ini. Hendaknya dia melihat pernikahannya atau keluarganya harus memiliki komposisi yang pertama. Pasangannya adalah orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita salehah, seorang laki-laki yang menjaga dirinya. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala mendapati anaknya menikahi wanita yang tidak baik atau kurang baik, maka dia tidak segan-segan untuk memerintahkan anaknya, yakni Ibnu Umar, menceraikan istrinya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kanat indi imra'atun uhibbuha." Sungguhnya aku memiliki seorang istri yang aku sukai, yang aku cintai. Wa kana abi yakrahuha. Sementara bapakku tidak menyukai istriku tersebut. Fa amarani abi an utalliqaha fa abaitu. Maka kemudian bapakku, yakni Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar, memerintahkan aku untuk menceraikan istriku tersebut. Akan tapi aku enggan. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, talliq imra'atak." Wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Umar pun menceraikan istrinya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mencari pasangan yang salehah, mencari pasangan yang saleh ini merupakan suatu hal yang menjadi poin penting di dalam pernikahan. Karena tidak mungkin seorang dapat mewujudkan cita-cita besar pernikahannya tatkala dia sibuk untuk memperbaiki pasangannya. Belum dia memperbaiki pasangannya, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, dia harus kemudian memperbaiki juga, membimbing juga keturunannya. Maka tugas yang luar biasa berat bagi seorang suami. Demikian juga seorang istri, tatkala memiliki seorang suami yang jauh dari agama, tidak saleh, maka mesti kemudian dia memperbaiki pasangannya. Dia mau usahakan agar pasangannya mendapatkan hidayah, tidak kemudian mengabaikannya dan kemudian meninggalkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komposisi yang kedua dari keluarga yang terbaik adalah keluarga tersebut memiliki buah hati yang baik, anak yang saleh dan salehah. Sebagaimana Nabi SAW mencirikan atau mengkabarkan tentang buah yang dapatkan dari orang tua terhadap anak yang saleh yang dia milikinya. Nabi mengabarkan Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi salih jannah. Sesungguhnya Allah benar mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang saleh di surga. Orang tersebut bertanya, "Ya Rabbi, anna hadhihi?" Wahai Rabb, bagaimana derajat yang mulia ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Istighfari waladika lak." Ini terjadi berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Karena memiliki keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salehah, ini merupakan ciri daripada keluarga yang terbaik. Dan kriteria keluarga yang terbaik yang ketiga memiliki keturunan yang baik. Dari anak yang baik tersebut muncul keturunan yang baik. Maka ini merupakan kriteria keluarga yang terbaik. Kita tahu bahwasanya para ulama kita menyebutkan tentang fuqaha sab'ah. Fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih di kota Madinah. Kalau kita lihat dari Sa'id bin Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair bin Awam, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, Ubaidullah bin Abdullah, demikian juga Kharijah bin Zaid bin Sabit dan Sulaiman bin Yasar, demikian juga dari Salim bin Abdullah. Maka kita dapatkan 2 orang di antara tokoh fuqaha sab'ah itu adalah cucu daripada kibarus sahabah, cucu daripada sahabat senior. Yani cucu daripada Abu Bakar dan cucu daripada Umar. Yani Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dan juga Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka keturunan yang baik ini merupakan ciri daripada kriteria keluarga yang terbaik. Keluarga yang terbaik yakni tatkala keluarga tersebut memiliki generasi atau zuriat yang baik-baik pula. Demikian juga dari keluarga Imran dan keluarga Ibrahim kita akan dapatkan bahwasanya kriteria keluarga yang terbaik adalah keluarga yang punya kesamaan cita-cita di dalam pernikahannya. Punya cita-cita keluarga itu penting, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat tujuan yang dengannya suami istri bersatu dalam bingkai rumah tangga. Duduk bersama, merumuskan serta mempersiapkan langkah-langkah untuk mewujudkannya adalah suatu hal yang perlu. Rumah tangga yang di sana suami istri tidak tahu tujuan daripada rumah tangga tersebut, tidak memiliki visi dan misi, maka rumah tangga tersebut mengalir bagaikan air. Dan terkadang seringkali terjadi keributan, cekcok, perselisihan karena perbedaan visi dan misi tersebut. Terkadang ada seorang suami yang cita-cita besarnya adalah anaknya bahagia di dalam urusan dunia saja. Anaknya harus menjadi orang hebat, ternama, orang yang punya sederet titel. Sementara si istri punya cita-cita anaknya harus menjadi seorang anak yang saleh dan salehah. Enggak apa-apa.
meskipun tidak punya gelar, nggak apa-apa, meskipun tidak dikenal manusia, yang penting soleh, yang penting salat tidak perlu disuruh-suruh, yang penting rajin mengaji, rajin hadir ke majelis ilmu, nggak apa-apa, meskipun tidak memiliki dunia, akan tetapi semangat untuk mengerjakan salat malam. Nah, kalau misalkan suami punya visi ke kanan, sementara istri punya visi ke kiri misalkan, atau berbeda atau sebaliknya, maka seringkali akan menimbulkan cekcok dari perkara ini. Karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya kesamaan visi misi dalam keluarga ini merupakan ciri kriteria atau kriteria daripada keluarga yang terbaik. Dan ini akan kita dapatkan dari keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat slide-nya. Kalau kita lihat dari deskripsi dua keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, maka kita akan dapatkan bahwasannya keluarga Ibrahim dan keluarga Imran memenuhi daripada beberapa kriteria yang kita sebutkan. Yang ini yang pertama, pasangan yang saleh dan salehah. Kita lihat Ibrahim punya istri yang bernama Sarah dan Hajar. Keduanya adalah wanita yang salehah. Demikian juga Imran dengan istrinya Hannah binti Fakudah, dia juga seorang wanita yang salehah. Imran adalah seorang pendeta, zamannya seorang ahli dalam kitab Taurat, dan Hannah adalah seorang yang salehah. Maka kriteria yang pertama telah memenuhi kedua keluarga ini. Kemudian yang kedua, anak-anaknya yang baik adalah anak-anak yang baik. Kita lihat anak Ibrahim. Ibrahim punya dua orang anak, Ismail dan Ishak. Adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Imran punya anak yang bernama Maryam, seorang wanita salehah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia dan di akhirat. Maka kriteria kedua telah ada pada keluarga kedua nabi tersebut, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Demikian juga keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim, yakni Yakub dan Yusuf. Maka adalah keturunan yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai nabi. Keturunan yang saleh. Dia juga keturunan Imran yang bernama Isa bin Maryam alaihi salam. Maka dia adalah keturunan yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan kriteria yang keempat ada pada kedua keluarga ini adalah memiliki visi atau cita-cita besar keluarga. Maka kita lihat bahwasannya cita-cita besar Ibrahim terhadap keluarganya adalah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Dan cita-cita besar keluarga Imran yang ini disebutkan oleh istrinya, yakni Hannah, aku menazarkan kepada engkau, ya Allah, anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kita akan coba rincikan poin-poin daripada kedua keluarga ini. Yang pertama ini keluarga Ibrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menentukan visi dan misi keluarga ini masihlah kemudian dilakukan bersama. Kalau memang pasangannya bisa kita ajak komunikasi. Kalau kemudian pasangannya agak sulit untuk diajak bermusyawarah, diajak berpikir, maka perlu kepala keluarga untuk menentukan visi keluarganya dan menyampaikannya kepada istri sebagai anggota keluarga. Nah, mau dibawa kemana anak kita? Apakah ingin menjadi seorang yang tinggi dalam perkara dunia atau dalam perkara akhirat? Atau ingin dua-duanya? Apakah ingin jadi ahli ilmu atau ingin jadi seorang hafiz Quran? Atau ingin jadi ahli sedekah atau ahli siam? Atau ingin jadi apa? Atau menjadi seorang yang ahli sholat malam? Atau menjadi pedagang yang jujur? Nah, ini harus kemudian dibicarakan, dikomunikasikan antara suami dan istri. Dengan apa? Dengan melihat daripada kapabilitas, keadaan, karakter suami dan karakter istri. Ini kemudian yang akan menjadi bekal untuk merumuskan visi dan misi tersebut. Nah, kalau kita lihat
dari keluarga Ibrahim alaihissalam kita akan dapatkan seperti yang tadi kita sebutkan, visi daripada keluarga Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadzal balada aminan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah sebagai negeri yang aman. Dan ini disebutkan oleh doa oleh Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini visi besar daripada Ibrahim alaihissalam, seorang ahli tauhid. Kenapa? Kalau kita lihat daripada urgensi daripada visi besar Ibrahim ini terhadap keluarganya, maka kita akan tahu bahwasanya Ibrahim adalah seorang hamba yang saleh yang mengetahui tentang tauhid. Dan bahwasannya tauhid merupakan perkara yang agung. Kenapa? Bukankah orang-orang yang banyak beramal, banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan dunia, tapi tidak memiliki tauhid, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut tidak akan berguna apapun untuk dirinya kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallahu ya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in syakarta la yahbatanna 'amaluk wa takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Allah telah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu berbuat syirik, siapa? Maksudnya adalah Nabi SAW dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Jika kamu berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapuslah amal-amalmu. Wa takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena merugi tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap Allah, maka pasti Allah haram baginya surga. Haram baginya surga. Kemudian apa? Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Maka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya neraka. Rugi. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong seorang pun. Kata Ibrahim tahu bahwasanya tanpa tauhid anak keturunannya tidak akan bahagia kelak di akhirat, maka dia menjadikan visi misi keluarganya, visi besar keluarganya adalah agar generasi dan keturunannya adalah menjadi seorang ahli tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Luqman. Luqman faham tentang kesyirikan, maka beliau jadikan wasiat pertama dan utama pada anaknya adalah, "Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim." Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa kezaliman yang paling besar. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini visi besar dari keluarga Ibrahim. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka kemudian Ibrahim menikahi pasangan yang salihah. Mengambil jalan dengan menikahi Sarah. Allah punya rencana lain. Sarah ternyata adalah seorang wanita yang mandul. Kan tapi Sarah karena seorang wanita yang salehah dan dia tahu bahwasanya suaminya ingin punya anak, maka kemudian Sarah memberikan budaknya kepada Ibrahim agar Ibrahim memiliki anak darinya. Maka kemudian Sarah menghadiahkan budak yang bernama Hajar. Dan kemudian dari Hajar tersebutlah Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang bernama Ismail. Nah, Hajar ini adalah seorang budak yang salehah. Hajar mengajarkan kepada Ismail mengarahkan Ismail dengan adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, dan mengarahkan Ismail untuk mempelajari bahasa Arab dari suku Jurhum yang kata itu singgah daripada pemukiman Hajar. Akan tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim tidak cukup kemudian dengan memiliki satu orang anak. Ibrahim berharap kebaikan juga dari Sarah. Maka kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan
atau karuniakan kepadanya anak dari Sarah. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ibrahim dan Sarah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama oleh Ibrahim dengan nama Ishak. Dan tatkala itu usia Sarah dalam usia 99 tahun, sementara Ibrahim dalam usia 100 tahun. Ya. Ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Maka disinilah pentingnya memiliki pasangan yang salehah. Ya. Tatkala seorang istri tahu bahwasanya dia tidak bisa atau tidak mungkin punya anak, ya, maka dia ya mencarikan untuk suaminya ya, seorang perempuan yang lain yang kemudian bisa mewujudkan visi besar daripada suaminya. Dan ini dilakukan oleh Sarah ya, sebagai pasangan yang salehah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga yang juga dilakukan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim tidak sekedar kemudian menyampaikan visi tersebut kepada istrinya Sarah dan juga kepada Hajar. Akan tapi Nabi Ibrahim menyampaikan visi besarnya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ini ucapan tauhid, kalimat tauhid. Demikian pula Yaqub. Pada Yaqub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi seorang ayah untuk mewasiatkan, menyampaikan visi besar keluarganya kepada anak keturunannya. Oleh karenanya, tatkala Ibrahim telah menyampaikan visi besarnya kepada keluarganya, maka kemudian ini diingat oleh anak keturunannya sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yaqub adalah keturunan daripada Ishak, setelah beberapa generasi? Apa yang diingatkan oleh Yaqub tatkala kedatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Diingatkan tentang perkara tauhid. Qalu, maka anak-anak Yaqub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang satu. Nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban bagi kaum Yahudi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, ketika menjelang kewafatan Yaqub berwasiat kepada para putranya untuk tetap berpegang teguh kepada agama Yahudi. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya Yaqub itu mewasiatkan kepada anak-anaknya agar kemudian menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berbilang, Tuhan yang tidak dilahirkan, tidak memiliki anak. Ini adalah Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ini agama yang bersih daripada kesyirikan. Oleh karenanya konsistensi para ayah dan orang tua atas apa yang menjadi kewajiban mereka untuk menguatkan visi besar daripada keluarganya berpengaruh terhadap perkembangan diri anak-anaknya. Seorang ayah yang punya cita-cita besar untuk menjadikan anaknya seorang ahli dunia misalkan, pasti dia akan menempuh jalan-jalannya. Nah, seorang ayah yang punya cita-cita besar untuk menjadikan anaknya ahli akhirat pun juga demikian, punya cita-cita besar dan langkah-langkah besar untuk menjadikan anaknya orang-orang yang sukses di akhiratnya.
Ini gambaran dari keluarga Ibrahim. Kita lihat gambaran daripada keluarga Imran. Keluarga Imran, yakni berbeda dengan keluarga Ibrahim. Keluarga Imran adalah cerita perjuangan seorang sosok ibu yang berjuang meneruskan cita-cita keluarganya. Kita tahu bahwasanya Imran itu wafat tatkala Maryam dilahirkan, atau sebagian ulama mengatakan tatkala Maryam masih kecil. Artinya sang ibu yang kemudian meneruskan perjuangan untuk mendidik anaknya, anak wanitanya seorang yang bernama Maryam. Ya. Dan ini telah dikabarkan oleh Hannah tatkala mengandung Maryam. Hannah mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Tuhanku, sungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena Hannah tidak tahu bahwasanya anak yang dikandungnya adalah perempuan. Maka kemudian dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wada'tu kal unsa. Ya Allah, sungguhnya aku mengandung anak perempuan. Akan tapi kalau dia telah bernazar, maka dia wujudkan cita-cita ataupun nazarnya tersebut. Dan kemudian untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Hannah senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Hannah tatkala lahirnya Maryam, maka beliau mendoakan anak tersebut dari Maryam tersebut dan juga keturunannya. Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan Hannah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada Engkau daripada setan yang terkutuk. Maka di antara faedah ataupun berkat daripada pengaruh doa daripada Hannah ini, maka tatkala Maryam dan Isa, karena Isa adalah keturunan Maryam, diriwayatkan bahwasanya Maryam dan Isa ketika lahir dia tidak menangis keras, sebagaimana umumnya bayi-bayi yang lahir. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ma min mauludin illa syaitanu yamassuhu hina yulad." Ketika anak lahir, setan pasti menyentuhnya hingga keluar tangisan yang keras. Fa yastahillu sharikhan min massati syaitan. Karena sentuhan daripada syaitan tersebut, maka kemudian keluarlah tangisan yang keras. Illa Maryam, kecuali Maryam, wa banaha, dan juga anaknya, putranya, yakni Isa. Ini pengaruh doa seorang orang tua. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada faedah di sini bahwasanya ibunda daripada Maryam tatkala mengandung dan tatkala melahirkan senantiasa mengikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya cita-cita besar, suaminya sudah tiada dan dia mengandung seorang anak dan dia menjaganya, bahkan memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan terhadap anak tersebut. Ini pengaruh doa yang luar biasa kepada anak, dan juga mesti setiap orang tua mendoakan anak-anaknya. Maka untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan atau visi besar daripada Hannah tersebut, maka kemudian Hannah mengambil atau memilihkan guru terbaik yang kelak akan kemudian mengasuh Maryam. Maka Maryam tumbuh menjadi seorang wanita ahli ibadah dan tekun untuk beribadah. Dia diasuh oleh pamannya, yakni Zakaria. Dan sebagian riwayat katakanlah iparnya, karena Zakaria menikahi kakak daripada Maryam. Allah Ta'ala alam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria." Maka Tuhannya menerima nazar daripada Hannah dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Maka Maryam menjadi seorang wanita yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sifat-sifatnya. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha
Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah sebutkan tentang sifat-sifat Maryam yang menjadi anak asuh daripada Zakaria. Dan ingatlah Maryam binti Imran ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya. Karena soleh, kita akan tahu bahwasanya ciri-ciri wanita yang salehah sebagaimana yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Maryam adalah ahsanat farjaha, memelihara kehormatannya. Maka harus kemudian anak-anak wanita kita kalau ingin kemudian menjadi seorang wanita yang salehah harus perhatikan bagaimana dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Wa nafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maka Maryam adalah seorang wanita salehah yang taat dan senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking itunya, hormatannya, maka disahkan tatkala Jibril datang kepada Maryam, Maryam mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Maryam mengatakan, "Sungguh aku berlindung dari engkau kepada Tuhan yang Maha Pemurah apabila engkau orang yang bertakwa." Karena khawatir dengan kehormatannya sampai ketika melihat Jibril dalam rupa seorang manusia, maka Maryam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir bahwasanya ini adalah orang yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu menjadi pertanyaan kita dan menjadi renungan kita bersama, ada dua poin di sini yang kami ajukan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apa jadinya anak-anak kita saat kita telah tiada? Apa jadinya? Kalau kita nggak punya visi, nggak punya rencana, nggak punya target, nggak pernah kita sampaikan kepada pasangan kita, apa jadinya anak-anak kita? Ngalir saja. Ya. Mau jadi apa? Terserah. Tentu tidak ini yang tentunya bukan ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, apakah pendamping kita untuk melanjutkan perjuangan besar yang kita harapkan daripada keluarga kita? Maka untuk dua perkara ini, maka mesti kemudian kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kemudian kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak kita tatkala kita masih hidup. Tatkala pasangan kita masih hidup. Doakan keturunan-keturunan kita. Doakan keturunan-keturunan kita. Tatkala kita masih hidup, kita doakan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullih, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Ya. Ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan maupun yang ditunda. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka min ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan apa yang diminta hamba dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hambamu dan nabimu. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Aku mohon kepadamu ya Allah surga dan apa yang mendekatkan diriku kepadanya. Wa a'udzubika min nar ma qarraba ila min qawlin aw 'amal. Dan berlindung kepadamu neraka dan apa-apa yang mendekatkan diriku kepada neraka. Wa aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khani. Doa Nabi SAW, doa Nabi SAW Nabi mengatakan, dan engkau baikkan Allah semua dari engkau tentukan belakang yang baik untukku. Maka Allah Subhanahu wa taala keturunan kita ada keturunan yang baik, nabi yang baik, Allah perbaiki keturunan kita ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk pendamping kita tatkala kita telah tiada, untuk meneruskan cita-cita besar daripada keluarga kita. Mungkin yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga muslim, siapapun dari
muslimin dan muslimat yang hendak berkeluarga, maka kami mengingatkan untuk memiliki cita-cita besar. Memiliki cita-cita besar pada keluarganya. Dan jangan lupa untuk menggantungkan cita-cita tersebut, menyandarkan cita-cita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan diri sendiri, kekuatan pasangan, akan tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya semua makhluk bersandar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah telah bersama-sama kita dengarkan pemaparan materi oleh Al-Ustaz Abu Salim Walidi hafizallahu taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, untuk Ibu yang ingin bertanya kami persilakan dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Anu bacakan pertanyaan titipan Ustaz. Baik, bismillah. Semoga Ustaz dan seluruh abi dan umi di sini dan dimanapun berada selalu dalam rahmat Allah. Baik. Ustaz, bagaimana caranya menyikapi dan mengatasi seorang ibu yang sudah di titik lelah? Bukan dalam mengurus anak, tapi lelah menyampaikan dan mengajak kepada pasangan bahwa dalam mendidik anak ada beberapa poin yang dituntut harus kerjasama. Di sini ibu tersebut sudah sepenuhnya mengendalikan. Namun ada kondisi yang benar-benar si ibu perlu kerjasama, tapi sang ayah begitu santai dalam menyikapinya karena ayahnya ini fokus dalam mencari nafkah. Ya, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Jazakillah khairan atas pertanyaan dari ibu. Ini sepertinya dari ibu yang mengeluhkan tentang suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usaha dan kesungguhan ibu untuk mendidik anak-anak ibu dan juga ibu-ibu yang lain yang berusaha memperbaiki anaknya sementara suaminya abai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah bagi keluarga yang bapak ibunya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dengan maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala abadikan dialog antara ayah dengan anaknya sebanyak 14 kali. Sebanyak 14 kali. Sementara Allah Subhanahu wa taala abadikan dialog antara ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Maka dari perkara ini kita tahu bahwasanya ada peran besar bagi seorang ayah, bagi seorang suami untuk mendidik anak-anaknya. Dan ini tidak bisa digantikan oleh seorang ibu. Tidak bisa digantikan 100% oleh seorang ibu. Nah, bagaimana kalau kita dapatkan suami yang abai seperti ini misalkan? Maka jawaban kami adalah pertama, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Jangan pernah putus untuk mendoakan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah perbaikilah pasanganku, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah bukalah hatinya, ya Allah bukalah pendengarannya yang tertutup ya Allah, bukalah matanya ya Allah yang tertutup ya Allah, yang tidak melihat, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melihat kesibukanku, tidak melihat perjuanganku, tidak melihat bagaimana aku berjuang untuk kemudian memperbaiki anak dan keluargaku. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita telah berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tawakal pada Allah, ya. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak kemudian suami untuk hadir di majelis ilmu. Ajak sesekali suami untuk kemudian ikut kegiatan yang di situ ada tausiah ilmu. Diajak. Atau kita berbicara sekali tentang pentingnya seorang ayah di dalam mendidik anaknya, peran seorang ayah. Karena tanpa ilmu, seorang tidak akan kemudian menyadari kekeliruan dan kesalahannya, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada ilmu, gimana dia mau sadar dia salah? Gimana dia mau tahu bahwasanya dia keliru? Bahwasanya peran untuk mendidik anak, mengisi bahasa cinta anak itu bukan hanya pada seorang ibu, ada pada seorang ayah.
bahkan pendidik hebat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Ibrahim, ya. Kemudian juga daripada Luqman, itu adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang hebat. Seorang laki-laki yang bisa kemudian punya waktu untuk sekedar bermain bersama anaknya. Punya waktu untuk ngobrol dengan anaknya, punya waktu untuk kemudian jalan bareng anaknya dan menyampaikan nilai-nilai kehidupan pada anaknya. Coba sesekali ini diajak untuk hadir di majelis ilmu, mendengarkan tausiah, ikut kemudian pelajaran online, grup WhatsApp misalkan, yang kemudian menyadarkan dia. Ya. Ada buku yang bagus tentang peran seorang ayah yang sudah ditulis lama. Dia seingat Ana adalah ayah yang hilang atau apa? Ana agak lupa ingat judulnya. Ayah yang hilang, intinya seperti itu. Ya. Boleh kemudian dihadiahkan untuk sang ayah, untuk sang suami. Mudah-mudahan dia ada waktu untuk baca, atau mudah-mudahan itu mewakili daripada keluhan hati kita ya, yang selama ini gundah ya mendidik anak sendirian. Dan sementara ayah hanya berpikir tentang materi, tentang nafkah dan lalai dengan anak-anaknya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan pada Ustaz Waldi yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Bismillah Ustadz, untuk pendidikan anak 7-9 tahun, apakah masih boleh dibiarkan semaunya dia, atau sudah boleh diterapkan aturan-aturan ketika anak 8 tahun masih malas untuk sholat? Ya, bagaimana solusinya Ustaz? Sedangkan kalau menurut pendidikan fitrah itu biarkan tumbuh imannya dulu. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu sedikit kita luruskan ya. Terkadang sebagian kita dengar tentang pendidikan fitrah, pendidikan karakter, kemudian menganggap bahwasanya kalau ada anak yang keliru biarin saja, nanti juga berubah, atau maafin aja ya. Gak usah gak usah ditegur atau gak usah dinasihatkan. Ini yang keliru. Kalau kita lihat perjalanan para sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW, maka kita akan dapatkan bahwasanya kekeliruan yang terjadi di sisi Rasulullah SAW itu ditegur oleh Nabi SAW. Ya, ditegur oleh Nabi SAW. Akan tapi yang membedakan adalah bagaimana Nabi SAW menegur kekeliruan tersebut. Kita perhatikan ada 2 hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan cara yang berbeda yang dilakukan Nabi SAW di dalam menegur seorang anak. Ketika ada seorang anak yang tangannya muter-muter di tempat makanan, Nabi SAW menegur, ya gulam samillah, wahai anak, ketika makan ucapkanlah basmalah, ucapkanlah nama Allah ketika makan. Ul biyamini, dan makanlah dengan tangan kananmu. Di sini Nabi SAW menegur seorang anak dengan memerintahkan, hanya menyebutkan perintah, makan dengan tangan kanan, karena itu yang diinginkan. Tapi di dalam kesempatan lain Nabi SAW menegur seorang dengan perkataan la takul shimal, janganlah kamu makan dengan tangan kiri, karena syaitan ya'kul shimal, karena semua syaitan makan dengan tangan kiri. Kama qala SAW. Nah, di sini akan kita lihat bahwasanya Nabi SAW menegur, akan tapi cara menegur beliau berbeda. Maka kalau kemudian kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya bagaimana untuk anak yang 7-9 tahun, apakah boleh dibiarkan semau dia atau sudah boleh diterapkan aturan? Maka kami katakan tidak anak yang dibiarkan. Harus dicatat. Di dalam pendidikan fitrah ada namanya membiarkan anak, tidak ada. Ada anak ditegur sesuai usianya. Kalau untuk anak usia masih kecil 7 tahun, maka ditegur dengan apa yang kita perintahkan. Makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Nah, kalau sudah usia 9 atau 10 tahun ya, mungkin sudah ngerti ya. Mungkin kita misalnya
dengan bahasa yang menggunakan diri seperti itu. Cara menegur diri saja, tapi semua kita tetap kita tegur. Kenapa? Karena sejatinya kalau dibiarkan, dan sejatinya umumnya manusia kalau dibiarkan maka dia akan cenderung kepada kejelekan. Apa dalilnya? Kalau semua anak biarkan tanpa ditegur, tanpa diarahkan, maka cenderung kepada kejelekan. Ketika dia melakukan kesalahan kita biarin. Maksudnya ketika dia melakukan kesalahan kita nggak tegur, nggak dinasihatin. Ya. Ketika dia menyelisihi adab misalkan, ketika dia bertamu misalkan di atas meja atau di atas kursi dan kita biarkan, tidak kita tegur, maka dia akan menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, dibiarkan. Ya. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Asy-Syams. Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala sebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara asal jiwa manusia ini mendorong kepada kejahatan. Dan tabiat manusia itu lebih mudah untuk mengerjakan kejelekan karena itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Sementara untuk diarah kepada kebaikan, diarahkan kepada kebaikan, itu cenderung agak sulit. Kenapa? Karena umumnya kebaikan itu menyelisih tabiat pun jiwa manusia. Maka untung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena umumnya jiwa mendorong kepada kejelekan. Maka kami tegaskan bahwasanya dalam tiga contoh tidak benar kalau kita katakan anak yang menyelisih adab itu dibiarkan. Bahkan kemudian perlu untuk kemudian kita ingatkan, tapi caranya yang kita bedakan. Ya. Ini poin yang paling penting kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menasihati anak umur 7 tahun seperti menasihati anak umur 15 tahun. Ya. Duduk di meja, duduk nanti pukul, atau bapak sembat atau bapak pasang. Jadi jangan seperti itu misalkan. Ya, untuk anak-anak yang kecil kita ajak yang baik. Nah, misalkan duduknya di sini ya, seperti itu. Ya. Apakah ini bukan diingatkan? Ya diingatkan, tapi caranya yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Ya, kalau menurut bagaimana solusinya untuk anak 8 tahun masih alat untuk salat? Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis Salam muru auladakum bisalah wa hum abna'in. Perintahkan anakmu untuk sholat dan dia usia 7 tahun. Apa Nabi SAW kabar? Perintahkan untuk sholat usia 7 tahun. Maka kalau 8 tahun masih masuk, 7, 8 itu masih masuk untuk masih malas sholat, perintahkan saja. Perintahkan dengan diiming-iming. Kalau kamu sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harimu, membahagiakan harimu, permohonanmu akan Allah kabulkan, cita-citamu akan Allah akan diiming-iming dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau sudah sampai 10 tahun, baru Nabi beritakan, ingatkan, wadribuhum wa hum bana'u asyrin. Dan pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun. Artinya apa? Dari rentang 7 sampai 10 itu masih kita motivasi, masih kita kasih reward, kita kasih sebuah pengadaan agar dia sangat untuk mengerjakan sholat. Berapa tahun tuh perintahnya? 3 tahun, 7, 8, 9. Kita kasih motivasi. Nah, begitu 10 tahun udah dikasih motivasi, selama 3 tahun nggak termotivasi lagi, baru ada punishment, baru ada larangan, baru kita ada, baru kemudian kita kasih haknya. Kalau nggak sholat, besok nggak ada gadget, nggak ada handphone. Begitu. Jangan anak baru nonton kontak sholat, nggak ibu kasih handphone. Belum ada motivasi, ibunya nggak pernah kasih motivasi. Nah, sholat jana, dan masuk surga kita bisa sama-sama, kita nih ibu. Kan di surga enak, kita bisa main. Mau main aja bisa di surga. Misalnya seperti itu. Gitu. Makanya usia 10 tahun, kalau sudah nggak motivasi lagi, maka mesti kemudian dikasih baik dengan pukulan, tentunya tidak melukai, atau ancaman. Allah nggak sholat masuk neraka. Kalau Allah berikan dalam Al-Quran, penghuni neraka itu adalah orang-orang yang sholat. Abi saya dengan kamu, Abi nggak mau lihat kamu ada di dalam neraka. Kalau Allah diingatkan dia. Jadi siapa dan ibu Allah Taala alam. Jadi kalau masih usia 7 masih malas sholat,
8 masih malah sholat, 9 masih malah sholat, wajar. Berarti kita kurang kasih motivasi. Lagi juga mereka belum dihukum kalau kemudian mengerjakan sholat, belum ada catatan dosa seperti itu. Ya. Maka jangan buru-buru untuk mengharapkan hasil kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam nikmati proses. Ya. Jangan sungguh-sungguh mengharapkan hasil, tapi hendaknya kita menikmati prosesnya. Ya. Proses untuk mendorong anak cinta pada sholat, suka pada sholat. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Bagaimana kemudian anak bisa suka dengan sholat. Mungkin ketika udah azan misalnya kita ajak, yuk nak sholat yuk. Nanti habis sholat kita beli coklat misalkan. Atau habis sholat kita jalan-jalan. Seperti itu. Buat dia suka dengan sholat. Nanti di masjid ada dakwah, misalnya seperti itu. Dibuat dulu suka. Ya. Kalau udah 3 tahun kita buat suka ternyata nggak mempan, ya udah. Usia 10 tahun baru kita kasih ancaman. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jika 4 kriteria sudah ada di dalam satu rumah tangga, tetapi ada keluarga lain yang tidak setuju dengan visi dan misi keluarga. Contohnya saat Ananda berkata ingin menjadi pendakwah. Sikap apa yang harus dilakukan tanpa harus menyakiti perasaan mereka, Ustaz? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaan Ibu. Apabila ada seorang keluarga yang dalam rumah tangga sudah terpenuhi 4 kriteria ini, ya, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun ada dari anggota keluarga lain, misal paman, bibi atau nenek yang tidak setuju, ya, dengan cita-cita besar keluarganya, misalkan anaknya dijadikan seorang dai, pendakwah, maka cara yang paling efektif, insya Allah, mudah-mudahan, bagaimana agar tidak menyakiti perasaan mereka, ditanya, ya, mereka pinginnya anaknya jadi apa gitu. Ya. Oh, misalkan mereka inginkan jadi pedagang, ya nggak apa-apa. Jadikan anaknya pedagang yang bisa sambil berdakwah misalkan. Karena dakwah itu adalah suatu hal yang luas. Ya. Setiap kita bisa jadi seorang pendakwah, tentu bekalnya adalah ilmu. Ya. Dan setiap pedagang bisa jadi seorang pendakwah. Ya. Seorang dokter bisa jadi seorang pendakwah. Dan ini banyak ya, dokter-dokter yang basic ilmunya dokter tapi dikenal sebagai seorang yang berdakwah, gitu ya. Seorang ahli mesin, ya, yang jadi seorang pendakwah banyak, gitu ya. Maka jangan kita kemudian menganggap tidak bisa kita sinkronisasi antara keinginan keluarga yang lain, kecuali keinginan keluarga yang lain adalah keinginan yang menyelisih syariat. Misalkan mereka ingin anak kita menjadi seorang penyanyi misalkan, ya, maka kita nggak bisa kita akomodir kan gitu. Kita tahu hukum bernyanyi itu nggak boleh dalam Islam kan seperti itu. Maka kita nggak bisa akomodir, yang paling bisa jelaskan ke mereka bahwasanya kami ingin anak kami menjadi seorang dai agar mengangkat kedudukan paman-pamannya, juga neneknya, misalkan nanti kelak di surga. Ya. Kenapa? Karena di surga nanti ketika seorang keluarga ada dari keluarga yang saleh dan tinggi derajatnya di surga, maka atas karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah izinkan memberikan syafaat kepada anggota keluarga yang lainnya, mungkin pamannya, bibinya atau neneknya, untuk bisa sama naik di tingkatan surga yang tinggi tersebut. Nah, maka kalaupun kemudian yang diinginkan dari anggota keluarga lainnya adalah suatu hal yang menyelisih syar'i, menyelisih agama, jelaskan saja bahwasanya mereka bisa untuk mengakomodir hal tersebut, ya. Tapi kalau misal masih bisa di matching kan, masih bisa diklopkan, sinkronkan, maka boleh menjadi seorang misalkan tentara yang juga sebagai seorang pendakwah, seorang polisi yang juga menjadi seorang pendakwah. Karena berdakwah tidak mesti harus duduk di sini, bisa duduk di majelis ilmu mengisi ilmu, tidak. Bahkan dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak, itu adalah dakwah kita kepada seseorang. Ya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Waldi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika suami sulit diajak mandiri, masih minta pertolongan kepada ibunya, dan
nurut dengan apa yang diperintahkan dengan ibunya. Di satu sisi sang ibu ini masih kurang dalam ilmu. Yang ditakutkan adalah dalam mendidik anak tidak fitrah dan syariat Islam, karena adanya campuran didikan oleh neneknya. Dan pribadi yang bertanya merasa tertekan karena mesti menuruti suami yang menurut sama ibunya, Ustaz, dalam hal yang menurut penanya bertentangan dengan prinsip dalam mendidik anak. Ya. Jazakillah khairan. Ini banyak pertanyaan dari ibu-ibu ya, Masya Allah. Ya, mana bapak-bapak nih ikut nyanyi nggak? Nyanyi nggak nih bapak-bapaknya? Mudah-mudahan bapak-bapaknya dengarkan ya. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang suami atau seorang ayah yang sedikit-sedikit minta tolong ibunya ini menunjukkan kurang kurang jantan ya, kurang gentle ya. Kita ini seorang laki-laki gitu ya, bukan seorang wanita yang lemah gitu ya. Harusnya seorang ayah, seorang suami itu adalah menolong ibunya. Dan istri menolong suami untuk berbakti kepada ibunya, menganjurkan suami untuk berbakti kepada ibunya. Karena bakti seorang anak laki-laki ini tetap kepada ibunya. Tapi bakti seorang istri itu berpindah kalau telah menikah, berpindah kepada suaminya. Nah, maka mestinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami menolong ibunya, bukan kemudian meminta pertolongan ibunya. Cukuplah dari kecil sampai dia balik, misalkan ibunya sudah merawatnya, mengasuhnya, membiayainya. Jangan kala dia telah menikah masih juga dia memberatkan ibunya. Ada masalah sedikit dalam keluarganya, cerita ke ibunya, membuat ibunya kemudian kasihan dan galau ya. Punya anak kok kemudian tidak bahagia dengan istrinya. Ini jadi ibunya jadi galau. Seorang wanita paling mudah dengan kegalauan seperti itu. Oleh karenanya untuk ibu yang mendapatkan suami yang seperti ini mesti kemudian diajak untuk hadir di majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu dan coba untuk bangun komunikasi yang baik dengan suami. Karena menurut Ana pribadi sepertinya ada komunikasi yang tidak baik antara ibu dan suami. Kenapa? Karena ibu punya prinsip dalam mendidik anak demikian, sementara suami beda prinsip. Nah, untuk itu makanya harus dikomunikasikan. Ya. Ibu ingin anaknya seperti apa? Komunikasikan kepada suami ya. Mas, saya ingin anak saya menjadi seorang yang punya adab yang baik, ya. Punya etika yang baik terhadap orang tua, misalkan seperti itu. Ya. Maka dikomunikasikan kepada sang suami. Ya. Nah, kalau kemudian si ibu, misalkan ibu daripada suami, ibu mertua, kemudian punya pandangan lain atau punya tekanan ya. Punya tekanan terhadap suami, terhadap pendidikan anak-anaknya, misalkan terhadap cucu-cucunya ya. Maka yang paling penting di sini adalah sebenarnya posisi suami. Bagaimana seorang istri bisa mengkomunikasikan keinginannya kepada sang suami. Visinya apa? Ya. Jangan sampai keinginan si suami berbeda dengan keinginan istri. Akibatnya apa? Akibatnya visi-misi keluarga tidak kokoh, kemudian muncul daripada pihak luar, semisal ibu misalkan, kemudian mewarnai daripada pendidikan anak-anaknya. Oleh karenanya perlu bangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Poin yang tiga yang juga perlu diperhatikan untuk kasus seperti ini, maka sesekali tampakkan akhlak yang mulia terhadap ibu mertua. Kalau tidak bisa dalam kurun waktu yang panjang ataupun dalam durasi yang banyak, tunjukkan akhlak yang baik terhadap ibu mertua. Kadang seorang menantu ini jarang kemudian duduk bareng, kumpul atau ngobrol dengan mertua. Akibatnya apa? Akibatnya muncul prasangka jelek atau pikiran-pikiran jelek terhadap mertuanya. Mungkin jarang komunikasi dengan ibu mertua. Coba kemudian duduk bareng, mungkin jalan bareng, makan bareng misalkan.
tentunya memenuhi protokol kesehatan gitu ya. Ya, sesekali waktu untuk kemudian makan bareng ibu mertua misalnya gitu. Mas, ajaklah ibu makan di sini misalkan hari ini masak kepiting bakar misalkan gitu kan. Ya, boleh bisa diajak ibu mertua. Biar tahu gitu ya. Sebagian orang ada yang tatkala bertemu, tatkala berkumpul dengan momen-momen yang santai saja misalkan, justru itu sudah cukup mencairkan suasana dan cukup membuat kekakuan itu mencair seperti itu. Ya. Boleh dicoba untuk kemudian sesekali untuk kumpul bareng ibu mertua misalnya gitu ya, untuk ngobrol bareng seperti itu. Ya wallahu taala alam. Saya kira hanya kurang komunikasi. Baik, jazakumullahu khairan Bapak Ustadz Waldi. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Gimana caranya mengatasi istri yang mulai jenuh dengan rutinitas kesehariannya sehingga berdampak dalam mendidik anak? Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya kepada istri-istri kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka ketabahan terhadap kekurangan suami-suami mereka. Ya. Di sini semuanya para suami yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, ya. Dan kadang tidak cukup satu kali untuk dinasihati, butuh berkali-kali, mungkin butuh ratusan kali untuk dinasihati. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati para istri. Yang kami nasihatkan untuk istri-istri yang sudah mulai jenuh, bosan dengan aktivitas sehari-harinya, ya. Maka kami ingatkan bahwasannya peran besar seorang suami untuk menyegarkan kembali pernikahannya, ya. Menyegarkan kembali bahtera rumah tangganya. Bagaimana caranya? Coba sesekali untuk memberikan hadiah kepada istri. Ya. Mungkin selama ini istri merasa kurang dihargai, berjuang sendiri di dalam mengurus anak-anak misalkan, mengurus rumah. Sesekali berikan hadiah, ya. Berikan kepadanya sesuatu yang memang mengingatkannya dengan kenangan-kenangan awal pernikahan. Apa yang membuat dia lebih tertarik dan kemudian semangat. Ya. Tentunya para suami mengetahuinya. Ya. Buat dia lebih senang. Ya. Mungkin sesekali perlu jalan-jalan misalkan, ya. Keluar misalkan. Ya. Mungkin sehari-harinya bosan di rumah, perlu sang suami meluangkan waktu untuk jalan-jalan. Nabi SAW jalan-jalan dengan istrinya, dengan Aisyah. Bahkan Nabi SAW gurau dengan Aisyah. Ya. Kenapa kita yang mengaku mengikuti Nabi SAW tidak membahagiakan istri kita? Ya. Kemudian juga yang poin yang kedua adalah yang perlu dilakukan suaminya adalah ketika istrinya sudah mulai bosan, bantulah istri dalam kesulitannya. Bantulah istri dalam kesulitannya. Meski hanya sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Kita jadi seorang suami mesti kemudian mendengarkan apa sih yang menjadi keluhan istri. Luangkan waktu untuk mendengarkan keluhan istri. Wanita itu lebih suka untuk didengarkan. Tidak suka untuk dibantah. Lebih suka untuk didengarkan. Tatkala dia mengeluh, ya kita dengarkan aja. Kita coba kasih pandangan, kasih solusi. Nah, kalau kemudian ini kita sudah lakukan, poin yang ketiga kita ingatkan kembali apabila dia seorang istri yang salehah, istri yang dekat dengan agama, ingatkan dia bahwasannya seorang istri pahala besarnya, perjuangan besarnya, karir besarnya ada di dalam rumah. Ada di dalam rumah. Ya, ini tatkala berhasil mendidik anak-anaknya sesuai dengan visi misi keluarganya, maka ini pahala yang besar yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk istri tersebut. Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya apabila seorang wanita dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, dan dia menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala persilakan dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mentaati suaminya, ya. Mentaati suaminya, bersabar atas segala hal yang dia dapatkan dalam rumah tangganya. Nah, ini yang perlu kemudian dilakukan oleh seorang istri yang salehah, dan jangan sungkan untuk sesekali mengusulkan pada suami, Abi misalkan, atau Mas, boleh nggak misalkan pekan ini kita jalan-jalan atau keluar kota, atau kita
keliling-keliling misalkan sekitar, nggak apa-apa, sampaikan apa yang menjadi solusi dari kebosanannya. Atau mungkin sesekali anaknya kemudian diajak ke rumah nenek, misalkan ke rumah kakeknya, misal seperti itu, dan mereka berdua jalan-jalan, misal seperti itu, boleh seperti itu ya. Intinya perlu bagi seorang suami untuk mengerti keadaan istrinya dan mencoba kemudian mencairkan daripada kebekuan dan kebosanan istrinya di dalam rumah tangganya. Seorang istri yang sudah bosan, maka dampaknya akan ada pada keluarganya, pada anak-anaknya. Kadang obrolannya atau omongannya kasar, kadang tidak sabar terhadap anak-anaknya, kadang kemudian juga main kekerasan, main cubit, main pukul, padahal kesalahan yang sepele. Anak cuma sekedar misalkan menumpahkan air, tapi dicubit, dipukul, mungkin ditempeleng misalkan. Kenapa? Karena sebenarnya dia bosan kepada suaminya yang nggak pernah perhatian kepadanya. Biasanya pada siapa? Pada anaknya. Maka seorang ayah yang mengerti mestinya kemudian mengambil langkah agar menghilangkan kebosanan daripada istri Allah. Jazakumullah khairan. Satu lagi ada pertanyaan lagi nih Ustaz yang masuk nih. Tadi yang pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak setelah perceraian orang tua dan bagaimana mengobati luka-luka anak korban kekerasan, luka-luka perasaan Ustaz? Masya Allah, ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kala sebuah rumah tangga telah berakhir dengan perceraian, dan yang mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa takdir ini adalah takdir yang baik. Ibu yang bertanya atau bagi teman ibu yang bertanya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam firman-Nya walatan sulfadla bainakum. Janganlah kalian melupakan untuk berbuat baik kepada orang-orang di antara kalian. Ini tatkala Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang seorang suami yang telah menceraikan istrinya. Allah ingatkan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan untuk berbuat yang terbaik kepada salah seorang di antara kalian, kepada suami ataupun istri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala seorang suami telah bercerai dengan istrinya atau istri telah bercerai dengan suaminya, maka jangan pernah menjelek-jelekkan pasangan. Jangan pernah menjelek-jelekkan pasangan di sisi anak. Oh, ibu kamu itu begini. Oh, bapak kamu itu begini, kurang ajar gini. Jangan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan itu. Allah ingatkan jangan kemudian kita melupakan untuk berbuat yang terbaik setelah pernikahan itu berakhir. Nah, untuk anak-anak yang orang tuanya telah bercerai, bagaimana kemudian cara mendidiknya? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mungkin untuk sang ibu meminta maaf kepada anaknya, dan ini juga sebagai obat daripada luka hati anak, maka minta maaf kepada anak. Mohon maaf, maafkan Umi ya nak, Umi belum bisa menjadi ibu yang terbaik misalkan. Sampaikan kepada anak, Umi belum bisa menjadi istri yang baik bagi ayah misalkan seperti itu. Sampaikan permintaan maaf. Sampaikan permintaan maaf kepada anak. Insya Allah anak mengerti. Nah, bagaimana kemudian mendidiknya? Didiklah dia di atas didikan Islam. Didiklah mereka kepada akhlak-akhlak yang mulia. Berikan kepada mereka pelajaran, pengajaran untuk tetap menghormati ayahnya. Sebutkan kebaikan-kebaikan ayahnya agar dia menjadi anak yang berbakti kepada bapaknya juga meskipun telah bercerai. Nah, dan jika perlu ajaklah anak tersebut untuk belajar kepada ahli agama, untuk mendapatkan pendidikan dari orang yang punya bekal agama. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan agama biasa batin lebih tenang.
batinnya, jiwanya lebih tenang. Dan ketenangan jiwa seorang yang dekat dengan agama tersebut akan berpengaruh kepada anak yang batinnya sedang kacau. Batinnya sedang kacau. Kenapa? Orang tuanya bercerai, orang tuanya pisah. Ini batinnya kacau, psikologinya agak terganggu. Nah, orang-orang yang punya keimanan di dalam hatinya, orang yang saleh tersebut, harapannya akan memberikan pengaruh kepada hati anak di dalam pendidikannya, sehingga kemudian psikologi atau keadaan batin anak menjadi tenang atas musibah yang menimpanya. Mungkin dia akan mengatakan sabar ya atas apa yang terjadi padamu ya. Setiap orang punya takdir masing-masing ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalaupun kemudian kita tidak bisa mencari seorang yang saleh misalkan, coba dekatkan kepada keluarga yang utuh. Ya, mungkin kita punya paman ya, misalkan ya, dan dia istrinya adalah istri yang baik, keluarganya keluarga yang harmonis ya. Mungkin sesekali kita ajak ke tempat paman misalkan, sehingga dia mendapatkan suasana rumah tangga atau suasana keluarga yang baik seperti itu ya. Ya, jadi jangan lupakan untuk kemudian ketika telah bercerai, jangan lupakan untuk terus mendekatkan anak kepada agama, karena tidak ada kebaikan pada diri seorang anak ya, kecuali dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan. Jadikan anak tersebut menghafal Quran misalkan. Jadikan anak tersebut orang yang punya sopan dan santun. Jadikan itu semua. Kenapa? Karena itulah yang menjadi bekal bagi ibu atau bagi seorang ayah ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka kalau sudah kemudian anak terlantar, tidak dididik. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, seorang suami yang sudah bercerai lupa untuk memberi nafkah, justru kawin lagi misalkan. Ini musibah ya. Bahkan sebagian orang yang dikenal dekat dengan agama gitu. Sudah bercerai, dia lupa untuk menafkahi anak istrinya. Ya sudah, dia dianggap dia nggak punya keluarga lagi. Kemudian dia nikah lagi atau apa misalkan. Ini musibah besar. Makanya Bapak dan Ibu bermati Allah Subhanahu wa taala, tatkala misalkan anak yang didapati orang tuanya bercerai, maka dekatkan mereka dengan orang-orang yang keluarganya baik. Dekatkan mereka dengan orang-orang yang agamanya baik. Harapannya batin anak menjadi tenang, psikologi anak menjadi tentram karena pengaruh daripada kesolehan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana mengobati luka-luka anak korban kekerasan ya? Kalau yang dimaksud adalah kekerasan fisik, maka diobati ke dokter. Kalau ini yang dimaksud adalah luka-luka anak karena korban kekerasan, mungkin bapaknya suka main tendang misalnya, main tempeleng misalkan, ya diobati kalau luka gitu. Nah, kalau memang itu adalah luka-luka batin, maka obatnya tidak lain dan bukan adalah meminta maaf. Ya. Minta maaf kepada si anak. Maafkan ayahmu ya nak. Ya orangnya seperti itu. Ya. Maafkan ibu, misalkan maafkan, minta dia untuk memaafkan, sehingga dia menjadi orang yang besar dengan jiwa pemaaf. Seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan terakhir saya mengingatkan, tidak ada kebaikan bagi anak kita, bagi keluarga kita, kecuali dengan mendekatkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan visi dan misi besar keluarga kita adalah surga. Jangan jadikan anak cita-cita mau apa dek, jadi besar mau jadi apa dek, mau jadi dokter ya, itu cita-cita yang rendah. Mau jadi apa dek, mau jadi perawat, itu cita-cita yang rendah. Ajarkan mereka cita-cita yang besar. Seorang sahabat Nabi SAW pernah diriwayatkan tatkala di dalam sebuah peperangan, ketika dia telah menang di dalam peperangan, ketika Nabi menang dalam peperangan, kemudian Nabi membawa harta ghanimah dan untuk memerintahkan sahabat untuk memberikan harta ghanimah atau bagian perang, harta rampasan perang kepada sahabat tersebut. Maka sahabat itu kemudian mengatakan, apa-apaan ini wahai Rasulullah? Sesungguhnya aku masuk Islam, aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku berharap untuk ditusuk di sini di leherku sampai kemudian push dan aku masuk surga. Ya, dan aku masuk surga, itu cita-citanya. Dia kabarkan itu. Dan aku masuk surga. Ya. Maka Nabi SAW mendengar ucapan sahabat ini, kemudian mengatakan, in tasdukillah yasdukka. Apabila engkau jujur, maka Allah akan wujudkan cita-citamu.
Maka kemudian benarlah ketika dia mengikuti peperangan selanjutnya, dia mati dan tertusuk panah di lehernya. Karena kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan dari hari ini cita-cita besar anak kita. Wahai anak, kamu harus menjadi penghuni surga. Wahai anak, kamu harus menjadi seorang penghuni surga. Terserah dia mau jadi apa. Mau jadi tukang sapu jalan ke depannya, mau jadi seorang pedagang misalkan, menjadi seorang dokter atau menjadi seorang polisi. Yang jelas kamu harus menjadi penghuni surga. Itu cita-cita yang tinggi sampai ke langit. Dan ketika mereka punya cita-cita besar tersebut, kita jangan lupa untuk mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengabulkan doa kita dengan sebab kejujuran kita. Anak-anak kita harus menjadi penghuni surga. Nggak ada kebahagiaan yang besar bagi seorang orang tua kecuali melihat anak-anaknya kumpul bersamanya di surga. Dan tidak ada kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia mendapati anaknya justru berada di dalam neraka. Ya, tidak ada kesedihan kecuali dia mendapati kelak pada hari kiamat dia mendapati anaknya justru berada di neraka. Kita lihat ya, Ibrahim alaihissalam tatkala Nabi SAW kabarkan di hari kiamat, Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menghinakan beliau. Ibrahim melihat apa? Melihat ayahnya masuk ke dalam neraka. Ibrahim sedih. Nah, kita sebagai seorang orang tua mesti kemudian pun bersedih tatkala kita mencita-citakan cita-cita yang indah pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Oleh karenanya perlu bagi kita semua untuk mulai hari ini kabarkan kepada anak-anak kita. Kamu mau jadi apapun, Bapak dan Ibu persilahkan. Yang penting satu, kamu harus jadi penghuni surga. Kamu harus jadi penghuni surga. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salim Waldi. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama-sama tausiah dan tanya jawab terkait parenting kita di siang hari ini. Dengan ini berakhir pula kegiatan parenting kita di siang hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salim Waldi yang telah memberikan tausiahnya di siang hari ini, dan jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri parenting kita di siang hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup kegiatan kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya kecil gitu. Iya. Habis itu udah cabut tuh nih. Itu cabut atau udah